Recognition itu langsung kelihatan semuanya. Bahkan kemarin ada kasus yang kita kemarin mau serahkan juga mengenai pencurian handphone, kita juga terdeteksi dari mukanya. Lalu kita cocokkan dengan tiketnya, orangnya kita tahu siapa. Jadi hal-hal ini yang membuatkan sebuah kenyamanan gitu. Dan tentu kita juga sedang mengatur flow ya, di mana nanti tamu VVIP ya kita coba menjadi 2 lokasi, ada di timur dan barat. Dan izin mohon maaf, kita juga melakukan sistem seperti dulu Asian Games. Nanti yang boleh masuk itu hanya mobil presiden atau wakil presiden, semua mesti jalan dikit ya, memakai bugi. Nah makanya saya cek akan buginya seperti apa. Jadi ini kita coba supaya daerah ini benar-benar kosong dari kendaraan ya. Dan evaluasi lainnya ya kembali kita juga nanti masalah makanan minuman. Kita sedang bicara dengan GBK karena 2 jam kalau mau minum susah kan kasihan. Kalau toilet saya lihat sudah cukup banyak. Cuman minuman mungkin kita lagi minta tolong kalau bisa dapat akses karena 2 jam mereka di dalam perlu minum. Nah memang ada 2 yang dilakukan penerapan, apakah botolnya nggak usah boleh pakai tutup ya atau pakai plastik. Saya tapi lebih prefer botolnya tidak pakai tutup. Kalau plastik nanti sampah lagi. Ya kalau kemarin dari supporter Jepang aja bersih-bersih plastik, ya saya berharap juga semua supporter Indonesia, semua sampah kalau boleh dibuang pada tempatnya. Jadi supaya kita juga kasih lihat kita bangsa besar gitu. Lainnya yang kita mau review, apa lagi ya? Garuda ID tadi saya sudah sampaikan sudah berjalan, tapi memang ada duplikasi yang kadang-kadang ya di pintu-pintu ya ada yang sudah terpakai jam 3 tapi masuk lagi jam 5 dengan orang yang berbeda, ya namanya juga usaha gitu kan. Ya tapi ya kita lebih pada keselamatannya lah kita minta tolong gitu. Kalau soal rumput atau lapangan kemarin Pak, tadi masalah Jepang itu bagaimana? Ya secara pandangan muka kan kualitasnya bagus. Setelah dipakai masih ada komplain dari tim Jepang. Kemarin tim Indonesia juga ada komplain. Saya sudah menyampaikan ke GBK harus bisa diperbaikin. Pada waktu lawan Argentina tuh kondisi terbaik. Makanya Argentina mau main. Nah bulan Maret ini kan masih ada waktu panjang ya. Saya berharap ada peningkatan kualitas lagi gitu. Bukannya kita cerewet ya, karena kan saya rasa GBK ini kan sejarah bangsa kita yang sudah banyak mencetakkan sejarah-sejarah yang luar biasa gitu. Dan kita ini kan tim sepak bolanya lagi mau mencetak sejarah, jadi lapangannya juga harus mendukung sejarah itu gitu. Jadi kita coba terus dorong gitu. Akan menjadi kendala Pak, kenapa rumput ketika lawan Argentina bagus dan sekarang tidak seperti ketika lawan Argentina? Ya saya kan tidak memiliki GBK PSSI, kita hanya menyewa. Kalau ke depan dibeli hak kelola ya kita senang aja, tapi kan tupoksinya bukan di kami gitu. Baik, sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak? GBK laporannya? Perkembangannya laporannya? Ya tadi kan masih ada isu-isu yang dikomplain, ya saya rasa ya tentu kualitasnya harus terus ditingkatkan. Kalau komentar dari AFC sendiri seperti apa Pak ya? Terkait Baik semuanya masih. berarti kemungkinan lawan Bahrain tidak akan berubah venue-nya ya Pak ya? Saya belum tahu, kita lihat pertandingan Saudi ini kalau bisa lebih tertib lagi ya kita ada alasan bahwa ya tidak ada apa-apa gitu. Ya kan? Tapi ada opsi stadion yang dipertimbangkan Pak, mungkin di GBT atau GIS atau yang lain Pak? Sulit ya kalau ngelihat ekspektasi yang sekarang standar ini kalau diterapkan di tempat lain kompleksitasnya jauh lebih tinggi. Karena salah satu yang mendukung di GBK ini kan akses parkir yang banyak, lalu ada kendaraan umum seperti MRT langsung sampai di sini. Ya belum ada stadion yang sebagus Gelora Bung Karno secara fasilitas menyeluruh. Kalau dilihat dari
per section, misalnya oh ini benar-benar stadion sepak bola, nggak ada lapangan larinya, ya itu pasti ada pertimbangan lain. Cuman kalau secara menyeluruh, saya rasa ini masih yang terbaik. Cukup ya? Buat antisipasi yang duplikasi tadi supaya besok tidak terulang gimana Pak? Ini Maksudnya udah kita ada lagi rapat terus, ya lagi rapat terus. pengetatannya seperti apa gitu? Ya gini, ke depan di bulan Maret ya kita akan ada tindakan karena kan berarti pihak yang menduplikasi itu dia mengambil hak orang lain, gitu kan? Lalu juga kalau ternyata duplikasi tiket itu juga masuk orang-orang yang tadi, contoh yang melakukan sebuah kegiatan yang tidak baik seperti ngambil handphone apa sih, kan itu kan kriminal. Itu yang kita dorong supaya keselamatan, kenyamanan bisa terus ditingkatkan gitu. Pak, kalau besok Pak Jokowi ikut nonton nggak Pak? Kabarnya kan hari ini ada di Jakarta Pak. Saya belum dapat kontak sama beliau. Yang pasti info saya kemarin Pak Presiden walaupun pagi-pagi di Peru menyaksikan sepak bola, pertandingan, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden. Pak Wapres kemarin juga datang. Kemarin 14 menteri, 19 wakil menteri yang datang. Jadi animonya luar biasa, saya mengucapkan terima kasih juga dukungan pemerintah gitu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana supporter bisa punya kenikmatan, kenyamanan sendirilah. Pak, koreografer supporter kemarin dipuji banyak pihak di luar negeri. Komentar gimana? Ya pasti. Ya kalau luar muji ya kita pasti termeh-meh lah ya. Nah, apalagi ada Godzilla sama Gundalanya bagus. Siapa tahu berikutnya nanti di bulan Maret lebih wah lagi lawan Bahrain. Ya. Bagaimana situasi terakhir tim jelang lawan Arab kemarin Pak? Kemarin malam saya cek kan di latihan, sangat situasi positif, tapi saya rasakan ada lebih serius. Ya mungkin tekanan dari saya juga ya. Pak, kalau perkembangan Kevin Dix gimana Pak? Masih cedera atau bisa Cedera, main besok? cedera. Jadi nggak bisa main ya Pak besok? Sepertinya tidak bisa main karena kemarin waktu dia turun kan lapangannya ada goyang. Itu yang kembali saya bukan menyalahkan siapa-siapa ya. Ini realita. Pak, di media sosial banyak yang mempertanyakan kenapa Eliano masih belum bisa main. Ini rencananya ada. Saya udah jawab kemarin kan seluruh prosedural naturalisasi ya pemain-pemain terbaik kita yang di luar negeri yang ingin bergabung mau di coach Nova, di coach Indra Safri, coach Sintayong sama prosesnya sangat transparan, semua disetujui oleh pelatihnya. PSSI tugasnya memberikan pemain terbaik, memberikan pelatih yang terbaik dan program yang terbaik untuk Garuda mendunia. Cukup ya? Terima kasih.